Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari
tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai olehnya dari dirinya sendiri, dari anaknya, dari bapaknya, dari hartanya, dan dari seluruh manusia yang lain. Jadi indikator kecintaan seorang, kesempurnaan keimanan seorang terletak pada sejauh mana dia mencintai Rasulullah SAW. Apakah dia sudah mencintai Rasulullah lebih besar daripada manusia yang lainnya? Kalau iya, jawaban yang kedua, apakah sudah lebih besar daripada hartanya, lebih besar daripada anaknya, lebih besar daripada bapaknya atau orang tuanya? Apakah lebih besar dari cintanya daripada dirinya sendiri? Jika jawabnya masih negatif, masih saya lebih mencintai orang lain, maka sejauh dan setinggi itulah keimanannya dia. Namun kalau jawabannya sudah positif, maka setinggi itulah keimanannya dia. Bagaimana kita bisa melihat indikator ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu bukti yang sederhana yang bisa kita terapkan adalah orang yang mencintai seorang rela berkorban untuk orang itu. Kalau bapak-bapak hadirin sedang nikmat ingin mencintai istrinya, maka rela berkorban untuk istrinya. Kalau mencintai anaknya, rela berkorban untuk anaknya. Pertanyaan kita adalah, apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah SAW kalau kita betul-betul mencintai? Kalau saya kagum dengan seorang artis, seorang pemain bola, atau seorang komedian, dipastikan di rumah saya akan ada poster komedian tersebut. Kalau dia menyanyi, dipastikan saya punya CD, atau saya hafal lagu-lagu yang dia nyanyikan. Saya tahu gayanya Valentino Rossi seperti apa. Kalau bawa naik sepeda motor, saya tahu gayanya Ronaldo seperti apa kalau menggocek bola, karena saya pencinta Ronaldo. Kalau saya pencinta Rasulullah SAW, tahukah kita bagaimana cara dan etika Rasulullah duduk, cara dan etika Rasulullah makan, cara dan etika Rasulullah tidur? Apakah kita sudah mencontoh Rasulullah ketika tidur? Apakah kita sudah mencontoh Rasulullah ketika bergaul dengan sahabatnya, dengan rekan-rekannya? Kalau belum, maka dipastikan indikator kecintaan kita kepada Rasulullah masih sangat rendah atau masih rendah. Indikator yang lainnya, kalau kita mengklaim kita mencintai Rasulullah, di rumah kita semuanya wajib yakin, semua kita punya Al-Quran. Bahkan ada yang punya 1, 2, 3, sampai 5 buah Al-Quran dalam rumahnya. Ini merupakan suatu indikasi yang bagus sekali. Akan tapi pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita punya kitab hadis di rumah kita? Adakah kitab hadis di rumah kita? Adakah Sahih Bukhari di rumah kita? Sahih Muslim di rumah kita? Riyadhus Shalihin di rumah kita? Kalau umpamanya setiap harinya kita baca
sholat umpamanya, maka di Al-Quran hanya terdapat perintah untuk melaksanakan sholat, sedangkan tata cara sholatnya bukan ada dalam Al-Quran, akan tetapi ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Quran sering berbicara secara global, jarang Al-Quran berbicara secara detail kecuali dalam hukum faraid. Al-Quran bicara secara detail sekali. Dalam hukum-hukum yang lainnya Al-Quran bicara secara global. Di mana rinciannya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akhlak kamu sangat mulia, sangat hebat, sangat baik. Di mana rincian akhlak Nabi Muhammad SAW adanya dalam hadis Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai seorang mukmin yang benar harus mencintai Rasulullah SAW. Di mana letak kepentingan kita mencintai Rasulullah? Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengisyaratkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mengklaim bahwa kalian mencintai Allah, maka syaratnya adalah ikutilah aku, cintai aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Tanpa kita mengikuti Rasulullah SAW, kita tidak mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan letak kepentingan kita mencintai Rasulullah adalah ketika kita melalui fase setelah kematian kita. Ketika kita masuk ke liang kubur, apa pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat penjaga kubur? Pertanyaannya ada riwayat 2 pertanyaan, ada riwayat yang lain ada 3 pertanyaan dan lebih daripada itu. 2 pertanyaan itu adalah man rabbuka wa man hadzal rajul. Siapakah Tuhanmu dan siapakah orang ini? Kita bisa menjawab Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa orang ini? Orang ini Muhammad ibn Abdullah. Kenalkah kita terhadap orang ini? Kalau kita tidak mengenalnya, barangkali kita tidak bisa menjawab siapa orang ini. Nanti ketika di padang mahsyar, semua orang akan dihimpun dan digabungkan dengan kelompok-kelompoknya sesuai dengan orang yang dicintainya. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Manusia akan digabungkan bersama orang-orang yang dicintainya. Siapa yang paling kita cintai? Kalau kita mencintai seorang artis, di mana letak orang artis tersebut? Kalau kita mencintai seorang pemain bola, di mana letak pemain bola tersebut? Tapi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, dia berada di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang pada kepanasan di padang mahsyar, ketika mereka keluar keringat dingin sampai keringatnya itu sebatas lehernya dalam riwayat, Rasulullah tidak kepanasan, tidak kedinginan. Rasulullah tidak kebanjiran apa-apa. Bahkan Rasulullah diperbolehkan minum, sedangkan orang yang lain tidak diperbolehkan minum. Kita ikut gabung sama yang mana? Ketika kita mengharapkan syafaat, kadang kita sangat membutuhkan syafaat. Syafaat dari siapa yang kita harapkan? Kalau bukan dari Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah SAW. Kita sangat membutuhkan syafaat di padang mahsyar nanti, di proses hisab, di proses jembatan Shiratal Mustaqim. Kita sangat membutuhkan syafaat. Apakah kita diperbolehkan untuk menerima atau mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Kalau kita tidak mencintainya, kalau kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, bagaimana Rasulullah mengenal kita? Bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaatnya buat kita kalau kita tidak berusaha mendekatkan diri kepadanya mulai dari sekarang? Siapa yang bisa mengangkat orang dari surga yang terendah sampai ke surga yang lebih tinggi lagi, atau dari neraka sampai keluar ke neraka? Satu di antara mereka adalah melalui syafaat Rasulullah SAW.
Kepentingan-kepentingan ini hendaknya menyadarkan kita bahwa kita harus mencintai Rasulullah SAW, dan pintu mencintai Rasulullah adalah satu yang harus kita lewati. Kenali dengan baik siapa Nabi kita Muhammad ibn Abdullah itu. Ketika kita kenal dengan baik, maka kita lihat kehebatannya, kita tahu pengorbanannya, kita kagumi akhlak yang mulianya, maka akan timbul rasa cinta kita kepada beliau, sehingga kita bisa betul-betul mencintainya. Banyak orang yang non-muslim kagum dengan kehebatan, dengan kearifan Rasulullah SAW. Namun sayang, iman masih menghalanginya untuk mencintai Rasulullah dengan cara yang benar. Kita alhamdulillah sudah ada iman kita. Kita sudah sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang belum mengenal Rasulullah dengan secara baik. Ada situs yang mudah untuk bapak-bapak buka. Silahkan buka pusatkajianharis.com. Buka di situ potret pribadi dan kehidupan Rasulullah SAW. Tinggal klik saja, maka informasi tentang Rasulullah akan dipaparkan sebanyak 4.500 halaman. Di masjid ini semalam sudah khotib paparkan sebagiannya. Bagi yang tidak hadir bisa membuka situs itu, bisa membukanya dengan gratis dan bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah, sejarah Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengenal lebih baik lagi, lebih dekat lagi Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan ada rasa kagum kita, ada rasa cinta kita kepada baginda, sehingga akhirnya kita mau mengikuti ajarannya, kita mau mengikuti langkah-langkahnya, kita mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau sudah seperti itu, maka ketahuilah Allah akan mencintai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa di waktu yang mustajabah ini, di tempat yang baik ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa dosa dan kesalahan kami sungguh sangatlah banyak. Namun kami yakin bahwa maghfirah-Mu, ampunan-Mu jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kami. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, serta mereka-mereka yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa mencintai-Mu ya Allah, untuk mencintai Rasul-Mu ya Allah, untuk mencintai ulama-ulama yang Engkau berikan hidayah dan Engkau berikan ridha kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semangat, berikanlah kami semangat untuk bisa mempelajari dan mengenal lebih jauh lagi tentang sosok dan pribadi Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut setianya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau kasih hak untuk mendapatkan syafaat Rasul-Mu di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bisa menjawab ketika malaikat bertanya siapa orang ini ya Allah. Kami akan menjawabnya dengan dia adalah Muhammad ibn Abdullah, Nabi kami, Nabi yang kami cintai, utusan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang mukmin yang sejati ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu lasami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa yaqulul mustaghfirin istaghfirillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fada man ittaqa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keuntungan secara materi bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Khatib sudah katakan di depan tadi bahwa orang yang mencintai Allah diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sehingga Allah mencintainya. Kalau orang yang sudah mencintai Rasulullah dipastikan orang itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dijanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi setiap kali menerima masalah, setiap kali menghadapi masalah, dan dia akan diberikan rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Bagi yang ada masalah, bagi yang ikutan Jumat ini, yang ikut sholat Jumat ini, ada masalah dalam keuangannya, ada masalah dalam ekonominya, cintailah Rasulullah. Masalah ekonomi kita akan bisa diatasi. Caranya kayak apa? Kalau orang mencintai Rasulullah, orang itu akan selalu berselawat kepada Rasulullah. Orang itu akan mengajak bahwa Rasulullah ternyata menyuruh saya bekerja, maka saya akan bekerja dengan giat lagi. Rasulullah menyuruh saya untuk sholat di masjid, maka saya akan sholat di masjid lagi. Rasulullah menyuruh saya untuk berbuat baik kepada siapa saja, maka saya akan berbuat baik pada siapa saja. Rasulullah menyuruh saya untuk memberi salam kepada yang saya kenal dan kepada orang yang tidak saya kenal, dan ini saya lakukan, maka saya akan dicintai oleh orang-orang dan oleh semua orang. Maka rezeki kita pun akan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada istilahnya orang muslim harus miskin, orang muslim bisa kaya. Salah satu di antara caranya adalah dengan mencintai Rasulullah SAW dan meneladani Rasulullah SAW. Bagi orang yang sekarang ini kesulitan karena dibenci oleh masyarakat, berubahlah, cintailah Rasulullah, kalian akan dicintai oleh masyarakat kalian. Bagi sekarang ini yang suami dibenci sama istrinya, dimarah-marahin oleh istrinya, jadilah kalian sebagai suami sebagaimana Rasulullah. Akhlak Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah. Niscaya dalam waktu yang singkat istri kita, istri bapak-bapak akan mencintai bapak-bapak. Tidak lagi marah-marahin. Bagi yang anak ibunya kesel sama kita, ikutilah Rasulullah, cintailah Rasulullah. Niscaya kita akan berubah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kunci dari mencintai Rasulullah akan mendatangkan banyak sekali manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Silahkan praktekkan, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itulah makna dari hadis Rasulullah SAW yang intinya adalah lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan menyesal, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan rugi kalau berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah, pada Al-Quran dan pada hadis Rasulullah SAW. Perintah, perilaku, akhlak ya Rasulullah ada tergambar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah selayaknya di akhir khutbah ini Khatib ingin mengingatkan, sudah selayaknya kita merasa malu menjadi umat Nabi Muhammad, tapi di rumah kita tidak ada satu kitab hadis pun yang ada. Harusnya kita merasa malu kalau kita sudah pandai membaca, lancar membaca, tapi belum banyak membaca hadis Rasulullah SAW. Salah satu jalannya, lihat acara di TVRI jam 5.30, 4.30 sampai 5.30. Satu-satunya stasiun televisi yang mengkaji hadis Rasulullah secara satu persatu, yaitu kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Silahkan ikuti acara itu di setiap hari Minggu. Ini untuk mengantarkan kita lebih lagi mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini, yang mengikuti acara kitab kuning tadi, dan umat Islam semuanya berubah dengan cintanya kepada Rasulullah. Dengan kita mempraktekkan akhlak Rasulullah, negeri ini akan berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wal fanadim wal mutajjalil mubin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyat as-sahabati wal qurra'il wa tabi'in wa nawahum wa anhum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idil islam wal muslimin, Allahumma a'idil